Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Cak Sol Tutorial. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi bagaimana cara menentukan titik koordinat suatu tempat dengan menggunakan Google Map. Karena saat ini titik koordinat itu merupakan data yang sangat penting bagi peserta didik untuk pengisian data di Dapodik maupun data yang lain yang akan digunakan untuk PPDB melalui jalur zonasi. Baik, yang perlu kita persiapkan di sini adalah adanya database di Excel. Di Excel yang sudah kita buat ini meliputi nama siswa, kemudian alamat lengkap sesuai dengan yang di KK, karena nanti dasarnya sebagai dokumennya adalah alamat yang di KK di mana anak tersebut ada di dalam daftarnya. Kemudian langkah berikutnya kita masuk ke Google Chrome. Google Chrome kita ketikkan saja Google Map. Oh, ini sudah ada pilihannya. Google Map. Kita pilih Google Map. Kemudian setelah tampil seperti begini, kita buka di Microsoft Excel-nya. Kita kopikan untuk alamat peserta didiknya. Ini kita klik kanan, kita copy, kemudian kita pastekan di Google Map-nya. Ini klik kanan, kita paste. Kita klik search. Ini tadi alamatnya di Jalan Panglima Sudirman. Gang berapa tadi ya? Oke, kita gang 10. Kita tunggu sebentar, masih proses. Baik, ini kita sudah punya gambaran, sudah punya perkiraan di mana posisi alamat rumah dari peserta didik tersebut. Di sini yang tidak kalah pentingnya, nanti kita kalau sudah tahu perkiraan tempat tinggalnya, Bapak Ibu silakan mengundang orang tua peserta didik ke sekolah untuk memandu posisi yang pas di mana letak rumahnya. Ini gang 10. Gang 10. Oh ya, ini sudah kelihatan. Sudah nampak ini gang 10. Nah, kalau sudah dalam peta tampil seperti begini, untuk lebih memudahkan dan memandu orang tua, kita klik yang mode satelit. Akan tampil bagaimana bentuk kondisi yang sesungguhnya. Nah, ini. Nah, setelah tampil seperti begini, nanti kita minta didampingi oleh orang tua di mana letak rumahnya. Ini Jalan Panglima Sudirman, masuk gang. Biasanya orang tua atau pemilik rumah sudah ngerti di mana perkiraan letak rumahnya. Jadi kita dipandu, nanti dipastikan bahwa rumah tersebut adalah tempat tinggalnya. Misalkan orang tua sudah memastikan bahwa ini rumahnya. Itu kita klik saja di sini. Kita klik. Nanti otomatis di bawah sini akan tampil titik koordinatnya. Ini kita copy, kita blok, kita copy. Kemudian kita buka Excel-nya. Kita paste di kolom titik koordinat. Klik kanan, paste. Oke, sudah tampil di sini. Kita bisa mencoba untuk membuktikan, kita checking, betul nggak letak koordinat ini nanti akan menuju kepada alamat yang dimaksud. Baik, kita coba kembali. Ini kita klik, ini hanya pembuktian saja. Kemudian kita copy. Kemudian kita buka Google Map-nya. Kita hapus ya. Kita paste di sini. Kita search. Bagaimana nanti apakah tetap kembali ke semula posisinya? Kita tunggu. Oh iya, ternyata posisinya sesuai yang ditunjuk di sini. Jadi
Betul. Nah, dengan demikian maka nanti data titik koordinat itu lebih akurat, lebih valid. Sehingga data yang kita berikan, yang kita isikan itu lebih berkualitas. Tidak menimbulkan masalah di lain waktu. Baik, sekarang bagaimana kalau misalkan ada peserta didik yang alamatnya di pedesaan. Di pedesaan yang tiada jalan. Yang nggak ada jalannya, nama jalannya maksud saya. Sama saja sebenarnya prosesnya. Nanti kita perlu didampingi oleh orang tua siswa. Jadi ini hanya semacam alamat itu hanya semacam memandu secara perkiraan saja. Nanti detailnya kita masih memerlukan panduan dari orang tua. Memang ini perlu waktu yang cukup lama, tetapi insya Allah hasilnya lebih mendekati dan tidak menimbulkan masalah di lain waktu. Baik, sekarang kita coba untuk yang alamatnya di pedesaan. Bentar saya buka dulu di daerah di Excelnya ada nggak yang ini alamatnya desa. Oh ini ada. Ada desa Betoyo Guci. Bentar. Ini kita klik, kita copy. Kemudian kita buka Google Map-nya. Oke, ini kita masukkan, ini kita hapus. Bentar. Kita klik kanan, kita paste. Kita search. Kita tunggu sebentar, masih berproses. Oke. Nah, ini sudah ada, sudah muncul nama balai desanya. Nah, kalau sudah tahu begini, ini kita zoom pelan-pelan. Kita zoom. Nah, nanti kalau sudah nampak ini perkampungan, nah biasanya orang tua itu sudah punya gambaran. Oh, rumah saya ada di sekitar balai desa misalkan. Oh, rumah saya sebelahnya masjid dan lain-lainnya. Sehingga kita bisa mudah menentukan di mana letak yang sesungguhnya. Tidak ada itu namanya letak koordinat yang ganda. Satu desa sama semuanya, kan nggak mungkin itu. Karena berbeda tempat tinggalnya. Misalkan kita dipandu oleh orang tua, misalkan orang tuanya sepakat di sini. Oh, rumah saya itu sebelahnya masjid, ini ada masjid, Baitur Rahman, oh saya sampingnya masjid, misalkan begitu. Tinggal klik saja. Atau, oh rumah saya itu ada di lurusnya gang sini. Oh ini rumah saya, misalkan begitu. Jadi ini kita klik saja begitu. Kita klik di sini. Nah, nanti di sini akan tampil. Akan tampil titik koordinatnya. Akan tampil, ini kita copy kayak tadi. Begitu. Ini klik kanan. Kita copy. Kita buka Excel-nya. Begini. Kita klikkan di sel titik koordinatnya, kolom koordinatnya. Kita pastekan di sini. Iya. Nah, akan tampil seperti begini. Nah, dengan demikian, nanti yang lain pun sama seperti begitu. Kalau ini semua sudah terisi, insya Allah nanti data yang kita entrikan itu sudah valid dan mendekati yang sesungguhnya. Sehingga data yang kita berikan kepada yang punya kepentingan itu betul-betul data yang berkualitas dan tidak merugikan kepada peserta didiknya. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu operator di sekolah dan bisa memberikan suatu data yang lebih real dan lebih valid. Terima kasih dan jangan lupa untuk subscribe pada channel ini Cak Sol Tutorial. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.